Halo semuanya rekan-rekan, kembali lagi ke mata kuliah manajemen data dan pengetahuan. Di materi kedua kali ini kita akan belajar basis data relasional. Sebetulnya basis data relasional ini sudah dipelajari di mata kuliah basis data ataupun juga sistem basis data ya. Kita hanya akan bahas overview saja supaya ada keterkaitan antara dengan manajemen datanya nanti jadi lebih terlihat seperti itu. Nah, di sini saya ingin meng-highlight bahwa data itu bisa direkayasa baik melalui hasil observasi, jadi dengan cara kita mungkin datang ke suatu tempat lalu mencatat kira-kira ada data apa yang kita mau catat gitu ya. Kemudian juga bisa dibaca secara otomatis oleh sensor. Nah, terutama kalau kita melihat ke materi sebelumnya bahwa sensor ini jadi media utama sekarang untuk capturing data seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan di sebuah rumah kaca seperti ini, saya mempunyai sebuah sensor. Nah, sensor ini nanti akan membaca suhu dan kelembapan, lalu ya tentunya kita membuat software untuk bisa mencatatkan berapa kelembapannya dan berapa suhunya seperti itu. Nah, ini sudah kita sebut dengan data seperti itu ya. Kita sudah bisa mengcapturing data. Nah, lalu data ini mau diapakan? Bisa disimpan dalam bentuk file atau misalkan juga bisa divisualisasikan seperti ini. Nah, tentunya ketika kita ingin memvisualisasikan, juga kita harus bisa memilih visualisasi yang lebih baik agar nanti orang bisa dapat insight dari informasi yang teman-teman mau sampaikan. Nah, data-data seperti yang teman-teman lihat di sini itu bisa saja disimpan dalam bentuk log file. Jadi kita menggunakan flat file seperti itu, ataupun juga bentuk yang lebih terstruktur. Mungkin kalau bentuk yang lebih terstruktur ini secara uh, apa ya, secara konkretnya itu adalah database gitu ya. Jadi teman-teman pakai istilahnya database. Nah, kenapa kita pakai database? Ya jelas karena kita bisa mengakses kembali baik itu write dan read gitu ya, menulis dan membaca itu menggunakan query. Nah, sebagai contoh ini adalah flat file yang teman-teman bisa pergunakan untuk menyimpan data. Nah, ini salah satu contohnya adalah file CSV seperti ini. Dia dipisahkan dengan koma, lalu di baris pertamanya biasanya headernya itu digunakan untuk sebagai nama kolomnya. Jadi ini family name yang pertamanya, kemudian ada given name, ada via ID seperti itu, lalu di sini adalah mulai isinya. Ini isi yang untuk family name, ini untuk isi untuk given name, dan ini isi untuk via ID seperti itu. Nah, mungkin kalau dilihat dari kelemahannya, teman-teman juga udah nggak usah saya ceritain ya, bahwa konsep seperti ini itu pasti readability-nya rendah seperti itu. Terutama kalau kita menggunakan kolom yang jumlahnya sangat banyak. Nah, lalu teman-teman mulai berpikir, oh jangan jangan CSV deh, kita ganti misalkan pakai spreadsheet. Nah, misalkan contohnya Excel gitu ya. Nah, ini bisa separated by column, jadi lebih rapi. Tapi tetap, walaupun memang Excel itu punya keunggulan juga dari segi filtering, sorting, dan beberapa operasi data, contoh kayak lookup ya, baik VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian juga dia juga bisa apa ya melakukan operasi sederhana pada database. Nah, namun juga dirasa masih kurang. Karena apa? Punya batasan gitu ya. Misalkan contoh jumlah baris yang bisa ditampung, kemudian juga ketika kita mau mengakses informasi dengan kriteria tertentu, nah itu proses untuk memfilteringnya itu nggak terlalu mudah seperti itu. Nah, ini yang terakhir dalam bentuk yang jauh lebih terstruktur. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu contoh tabel yang ada di dalam suatu database yang diimplementasi menggunakan DBMS-nya namanya MariaDB. Ini jangan jangan apa ya bingung lagi, MariaDB itu ya MySQL aja gitu ya, tapi versi community-nya seperti itu yang masih dikembangkan oleh komunitas. Nah, ya ini lebih rapi aja ya, ada kolomnya, ada recordnya, dan ada nilainya segala macam. Nah, tentunya kan kalau kita mau memanajemen data, pasti teman-teman maunya rapi seperti ini ya. Kemudian juga teman-teman inginnya juga dengan mudah bisa mengakses kembali informasi yang ada di dalamnya. Contoh misalkan yang seperti dilihat di tangkapan layar kali ini, saya hanya ingin nama customer yang berawalan huruf S misalkan seperti itu. Walaupun di Excel itu bisa, tapi ya dengan mudah kita bisa melakukan query tersebut di DBMS tentunya ya. Lebih mudah, dan juga kalau kriterianya banyak, nah itu Excel mulai kurang apa ya, kurang efisien untuk bisa mensupport kalau kita punya kriteria pencariannya banyak seperti itu.
Nah, kalau seperti ini kan kita kayak istilahnya kayak kita programming biasa gitu ya. Jadi ada sintaksisnya, kemudian sintaksnya ini nanti bisa di running dan hasil runningnya kita bisa lihat langsung di bagian bawahnya seperti ini. But the big question is, kalau saya mau bentuk kayak terstruktur begini, itu caranya gimana? Nah, teman-teman, kita ingat kembali apa yang teman-teman sudah jalankan di mata kuliah basis data. Bahwa untuk membentuk tabel yang sifatnya terstruktur tadi pada suatu database, itu ada dua pendekatan yang teman-teman bisa gunakan. Yang pertama adalah menggunakan model ER atau Entity Relationship, kemudian juga ada normalisasi. Nah, dua pendekatan ini itu sudah kami ceritakan di slide terpisah yang teman-teman bisa akses di LMS Unicom seperti itu. Jadi silakan dibaca detailnya dan kami tidak akan menjelaskan kembali apa itu ER, gimana caranya membentuk ER, begitupun juga dengan normalisasi. Tapi kita akan bahas sedikit saja overview tentang si ER model dan normalisasi. Bagaimana cara kita membentuk data dan manajemen data dari yang tadinya hasil observasi baik melalui sensor ataupun juga directly gitu kita yang melakukan observasinya itu menjadi bentuk tabel yang lebih rapi. Nah, kita identifikasi dulu yang pertama ER model. Nah, ini akan saya berikan analogi sederhana. Saya ambil sebuah kasus di mana ada 3 hal gitu ya yang kita bisa bayangkan bahwa ada konsep namanya dosen, ada konsep namanya mata kuliah. Tentunya kalau ada dosen dan mata kuliah pasti di otak kita akan langsung terbayang, oh, hubungan antara dosen dengan mata kuliah adalah mengajarkannya. Jadi seorang dosen akan mengajarkan mata kuliah dan mata kuliah akan diajarkan oleh dosennya, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan ER model ya memang kita melihatnya dari kejadian nyata seperti ini, baik yang konkret maupun juga yang abstraknya seperti itu. Nah, kalau dosen mah konkret ya, kita bisa ngelihat orangnya. Mata kuliah bisa kita lihat mata kuliahnya misalnya secara fisikalnya ada. Mengajar itu kan adalah suatu relasi dari mereka berdua yang sifatnya abstrak. Nah, kita akan lihat bagaimana ER model ini merepresentasikan kasus ini. Jadi yang pertama adalah ya kita harus identifikasi dulu. Kira-kira dosen itu punya data apa saja yang mau dicatat atau nanti kalau kita nyebutnya adalah atribut gitu ya. Kemudian mata kuliah juga apa data yang bisa kita dapatkan dari sebuah mata kuliah, itu nanti kita list dulu. Kemudian ketika mengajar pun juga kan mengajar itu tadi kita sepakat bahwa mengajar itu timbul konsepsi abstrak yang timbul akibat adanya relasi antara dosen dengan mata kuliah. Nah, kalau seperti itu juga kita akan lihat di sini bahwa ada hal yang ada di dosen dan hal yang ada di mata kuliah itu bertamu ke mengajar. Contoh, di sini kita lihat ada NIP. Padahal NIP ini juga ada juga di dosen. Begitupun juga kode mata kuliah, ini pun juga ada halnya di kode mata kuliah yang ada di mata kuliah seperti itu. Dan mengajarnya juga punya atribut tersendiri. Nah, setelah kita tahu bahwa kita sudah mengidentifikasi ini, sudah mengobservasi hal ini, langkah berikutnya adalah kita modelkan ke model ER-nya. Atau kita sebut dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, urutan yang pertama adalah kita harus menentukan dulu mana entitas, mana atribut, mana relasi. Nah, dari sini kita gampang saja. Benda yang kita identifikasi itu menjadi entitas. Contoh dosen, dosen saja itu jadi entitas. Mata kuliah menjadi entitas. Lalu kita lihat lagi, dosen itu punya NIP nama jabatan fungsional. Oke, berarti ini adalah bagian dari seorang dosen. Nah, dalam konsep ER model, maka ini kita sebut sebagai atribut. Lalu saya tulis di sini ada NIP, nama dan jabatan fungsional. Untuk mata kuliah itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Simbol-simbolnya silakan lihat di slide yang sudah dipisahkannya ya. Kemudian ada atribut kunci. Jadi setiap entitas itu pasti punya atribut kunci. Contoh di dosen ini ada NIP. NIP ini adalah atribut kunci saya tandai dengan garis bawah. Lalu mata kuliah juga atribut kunci saya tandai dengan garis bawah seperti ini. Lalu bagaimana dengan mengajar? Nah, tadi kita sudah sepakat di awal bahwa mengajar itu adalah konsepsi abstrak yang timbul akibat adanya relasi antara dosen dengan mata kuliah. Ya berarti kita membentuk mengajar jangan menjadi entitas, tapi jadikanlah dia sebuah relasi. Relasi simbolnya diamond seperti ini.
Kita tulis mengajar, lalu sebuah relasi juga bisa mempunyai atribut. Nah, pertanyaan berikutnya, ini tabelnya ada berapa? Yang nanti kalau ini kan masih belum bentuk tabel ya. Ini kita masih dalam bentuk model abstrak aja, masih desain data. Mana yang di tabel? Apakah dosen jadi tabel? Apakah mata kuliah jadi tabel? Atau mengajar juga jadi tabel? Nah, ini nanti ada aturannya. Yang penting kita modelkan dulu. Kemudian, dari informasi ini sebetulnya belum cukup. Kita harus mengulik dulu aturan bisnis yang berlaku di instansi tersebut. Misalkan kalau di Unicom, itu ada aturan satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah, dan satu mata kuliah itu bisa diajar oleh lebih dari satu dosen. Oke, berarti hubungannya dosen bisa mengajar banyak mata kuliah dan mata kuliah bisa diajar oleh banyak dosen. Berarti kita berikan lagi di R model ada namanya relationship dan ada yang namanya kardinalitas, yaitu derajat relasinya, derajat keterhubungannya. Maka tadi kan saya bilang ya, dosen bisa mengajar banyak, mata kuliah bisa diajar oleh banyak. Berarti banyak ke banyak. Itu simbolnya adalah M atau N, boleh aja lah, terserah yang mau pakai yang mana, atau pakai bintang juga boleh. Nah, ini M ke N, berarti artinya banyak ke banyak. Nah, kalau seperti ini, langkah berikutnya adalah kita ubah ke skema relasi, atau diagram relasi, terserah lah kalian menyebutnya apa, tapi konsepsinya mirip seperti itu. Nah, ketika kita bilang di sini ada relasi dari banyak ke banyak, maka kita akan punya berapa tabel? Itu pertanyaan berikutnya. Yang pasti yang akan menjadi tabel adalah entitas. Dosen ini menjadi satu tabel tersendiri, mata kuliah menjadi tabel. Tapi ingat tabelnya belum fisikal. Sudah model fisikal tapi belum menjadi sebuah hal yang fisik gitu, yang ada fisiknya. Karena kita belum implementasi ini ke DBMS. Nah, pertanyaannya berikutnya, mengajar ini jadi tabel atau enggak ya? Nah, di dalam aturan yang ada di slide terpisahnya, disebutkan bahwa jika derajat relasi antar dua entitas itu bernilai banyak ke banyak, maka relasinya menjadi sebuah tabel. Berarti si mengajar ini akan kita jadikan tabel, di mana tabel mengajar itu punya, tadi saya bilang, ada sesuatu yang bertamu dari mata kuliah dan dosen. Yang bertamu itu adalah atribut kuncinya. Jadi, atribut kunci itu kita akan ubah menjadi primary key di sini. Kode mata kuliah juga primary key, kita tandai primary key, itu atribut kunci gampangnya. Nah, di mana nanti NIP dan kode mata kuliah yang ada di mengajar itu kan hasil pertemuan ya. Jadi ada yang bertamu dari mata kuliah dengan dosen. Nah, itu kita tandai dengan FK atau foreign key. Kunci tamu lah, gampangnya seperti itu. Ya, untuk atribut ya tinggal kita artikan menjadi seperti ini. Nama jadi nama, jabatan fungsional menjadi ini. Ini kalau masih ada lagi yang lain silahkan. Nah, nanti kalau misalkan atributnya ada banyak, kita nggak perlu semuanya dimodelkan seperti ini ya. Bisa aja kita wakili dengan 3 atau misalkan maksimum 4 lah. Supaya nanti gambar IRD-nya tidak terlalu penuh. Seperti itu. Nah, jangan salah juga dalam menarik garisnya. Karena garis ini artinya satu ke banyak, dan ini juga satu ke banyak. Jadi ngumpul nanti di tengah seperti ini. Jadi NIP-nya adalah pertemuan dari NIP yang ada di sini, berrelasi dengan satu NIP di sini, dan kode mata kuliah di sini juga berrelasi dengan satu kode mata kuliah yang ada di nama mata kuliah. Beres? Belum, karena kita harus merubah dulu si model fisikal ini menjadi sesuatu yang lebih konkret lagi. Ya teman-teman berarti pilih dulu DBMS gitu ya. Terserah DBMS-nya mau pakai yang mana. Nah, dalam hal ini saya pakai MySQL atau pakai MariaDB lah ya, dengan konsep yang tadi. Di sini saya punya entitas, atau kita nyebutnya bukan lagi entitas kalau di sini, tapi sudah tabel gitu ya. Saya punya sebuah tabel dosen, atributnya atau kolomnya ada 3, NIP, nama, dan jabatan fungsional. Lalu primary key-nya ada di NIP, seperti itu. Oke. Ya caranya ya tinggal kita translate menggunakan query, create table dosen, bla bla bla. Ini nanti teman-teman bisa pelajari sendiri dan tidak akan kami bahas lagi karena ini juga sudah dibahas ya di mata kuliah sebelumnya. Kemudian mata kuliah juga kita ubah. Kita tandai primary key dengan primary key seperti ini. Lalu tipe data ini kita tentukan sesuai dengan hasil observasi teman-teman. Kira-kira kode mata kuliah itu apakah numerik, apakah alphanumerik. Nah nanti kalau numerik pilih tipe datanya apa. Kalau numerik itu ada 2 lagi, apakah dia desimal atau bilangan bulat. Nah, itu nanti masing-masing punya tipe datanya lagi. Nah, di mana mengajar ini agak
agak panjang ya sebetulnya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini panjangnya karena ada foreign key sebetulnya. Dan di foreign key ini akan digambarkan kalau dalam sintaknya. Jadi foreign key kode mata kuliah yang ada di sini di tabel mengajar itu reference, berarti merefer kode mata kuliah yang ada di tabel mata kuliah seperti itu. Karena kalau kita lihat di diagramnya yang tadi, ya ini kode mata kuliahnya mengacu ke mata kuliah yang ada di tabel mata kuliah. Nah, kita translate menjadi query-nya seperti ini. Begitupun NIP, NIP juga sama referensinya ke NIP yang ada di dosen. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya NIP yang ada di tabel mengajar itu mereference sesuatu NIP yang ada di dalam tabel dosen. Dari situ ya sudah kita bisa bentuk tabel. Jadi tabelnya. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa saja memanajemen data, tetap masih pakai tabel, konsepnya masih pakai yang relasional gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai konsep namanya normalisasi. Nah, konsep normalisasi itu bisa berangkat dari dua hal. Bisa berangkat dari dokumen manual, jadi benar-benar kita belum punya tabel gitu ya. Atau bisa berangkat dari tabel pada suatu basis data yang kondisinya masih dalam kondisi tidak normal. Nanti kita akan tahu kondisi tidak normal seperti apa di slide yang terpisah. Kemudian, dari situ nanti kita akan mengubah yang tadinya bentuknya tidak normal menjadi bentuk normal. Nah, bentuk normal ini ada dari 1 sampai BCNF, di mana nanti masing-masing itu punya aturannya. Jadi untuk bisa dari 1 berubah ke 2 itu ada aturannya, apa yang harus dihilangkan dependensinya. Nah, itu nanti silakan teman-teman baca kembali. Nah, contoh, ya ini yang dari dokumen, jadi benar-benar ada atributnya, lalu ada nilainya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian nanti dari sini, ini gambarannya, misalkan saya punya sebuah tabel gitu ya. Nah, tabel ini kan tadinya cuma 1 nih. Nah, kalau normalisasi dari satu tabel ini kita breakdown menjadi beberapa buah tabel yang saling nanti berdependensi atau berelasi gitu ya. Nah, contoh ini hasil akhirnya. Jadi dari satu tabel ini jadi 4 tabel seperti ini. Dimana di sini pun juga ada konsep foreign key gitu ya. Yang project atau project number yang ada di tabel project itu akan di-refer atau akan direferensi oleh si project number yang ada di tabel assignment gitu ya. Saya udah perjelas di sini. Nah, nanti jadinya tabelnya 4. Jadi dari satu tabel yang besar tadi, kalau kita normalisasi itu kita cuma pecah-pecah. Itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita modelnya kita implementasikan ke dalam sebuah RDBMS atau Relational Database Management System. Sistem yang bisa membantu kita memanajemen data menggunakan konsep basis data, tapi basis datanya konsepnya relasional. Karena nanti ada konsep lagi di minggu depan namanya document oriented. Nah, ini adalah beberapa DBMS yang teman-teman bisa pergunakan untuk bisa mengimplementasi. Nah, kalau saya sendiri pribadi di manajemen data ini, kita konsentrasinya di MySQL atau MariaDB ya, untuk konsep community-nya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mengubah ke DBMS, maka bahasa yang digunakan untuk mengakses yaitu adalah query. Nah, query-nya juga ada 3 macam. Ada data definition language, data manipulation language, dan data control language. Yang tadi select itu contohnya adalah di data manipulation language. Nah, ada apa aja di SQL, teman-teman bisa pelajari dari dokumentasinya terkait query. Saya tidak akan menjelaskan kembali kira-kira SQL-nya apa ya. Nah, atau bisa mengakses ke Wetrisco yang sudah saya cantumkan di sini. Oke, itu overview dari manajemen data secara relasional. Saya harapkan teman-teman bisa memahami kembali dan sehabis ini mungkin juga bisa memperkuat kembali istilahnya pemahaman teman-teman tentang slide RDBMS yang menggunakan IR model ataupun juga yang menggunakan konsep normalisasi karena konsep detail dan teknisnya itu nggak sederhana ya, jadi teman-teman harus bisa pelajari dengan lebih seksama. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini. Silakan belajar secara mandiri untuk meningkatkan pemahaman teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.